Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurul Fauzia. Aku dari Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 661250132. Di sini pada mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, aku mau ngejelasin nih terkait cloud computing. Teman-teman ada yang tahu nggak sih cloud computing itu apa? Nah, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Cloud computing itu adalah sebuah model operasi teknologi yang baru dengan menggabungkan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan atau storage, aplikasi yang dapat diakses dengan adanya jaringan internet. Nah, tujuan dari cloud computing itu sendiri apa sih? Tujuannya itu adalah memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk menciptakan efisiensi penyimpanan yang lebih besar. Dengan adanya layanan ini, kita mendapatkan utilitas atau manfaat yang lebih tinggi dengan skema harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cara yang konvensional, teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kita bakal ngebahas dikit nih terkait sejarah cloud computing. Cloud computing sendiri itu adalah teknologi yang punya perjalanan yang cukup menarik, teman-teman. Pada tahun 1961, visi ini tuh digagas atau dicetus oleh John McCarthy terkait utility computing atau komputasi yang dapat berdampak kepada layanan publik. Sehingga pada tahun 1990-an, Salesforce muncul nih dalam penggagasan layanan cloud computing yang disebut SaaS atau Software as a Service sebagai pionir dalam cloud computing. Nah, pada tahun 2006, istilah cloud atau awan berbasis cloud computing ini tuh mulai terkenal di kalangan masyarakat atau mulai populer. Sehingga pada tahun 2010 sampai sekarang atau saat ini, cloud itu udah ada di mana-mana ya teman-teman, dan udah menyatu nih terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, era ini tuh disebut sebagai era ubiquity. Nah, kita lanjut nih ke cloud computing. Nah, cloud computing ini mempunyai karakteristik esensial tersendiri nih teman-teman. Menurut standar industri, cloud computing itu punya 5 ciri layanan utama. Yang pertama itu adalah on-demand self-service. Kita bisa ngatur layanan ini tuh secara mandiri tanpa perlu bantuan manual dari penyedia. Jadi terserah kita nih, kita mau pakai layanan yang mana, harus seperti apa bentuk layanannya. Jadi terserah terhadap diri kita sendiri. Terus yang kedua itu adalah broad network access. Ketika layanan ini tuh bisa diakses dimanapun, kapanpun, ketika kalian berada. Yang penting kalian tuh terhubung sama jaringan internet dan punya perangkat lunak, jadi bisa diakses kapanpun. Terus yang ketiga adalah research pooling. Sumber daya digunakan oleh banyak pengguna. Nah, jadi bisa digunakan oleh siapapun secara efisien. Jadi kita kalau misalkan hosting yang disewakan itu kan nggak harus satu orang satu hosting ya teman-teman, tapi bisa banyak orang ngegunain hosting itu atau server itu, sehingga bisa digunakan oleh siapapun. Nah, ini tuh disebut sebagai multi tenancy. Selanjutnya adalah rapid elasticity. Nah, kapasitas dari layanan ini tuh fleksibel teman-teman. Elasticity, terserah kalian mau naik atau turun, mau besar atau kecil, itu sesuai sama kebutuhan yang kalian punya, kebutuhan yang kalian mau. Terus yang ketiga adalah measured service. Pemakaiannya itu terukur dan transparan. Jadi tiap-tiap layanan yang kita gunakan itu kita tahu tuh berapa biaya yang harus kita keluarkan terkait layanan tersebut, karena dia tuh transparan dan terukur. Selanjutnya kita bakal ngebahas model layanan cloud. Dalam penerapannya, cloud itu dibagi menjadi 3 tingkatan teman-teman. Yang pertama itu adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, di sini itu adalah
kita itu menyewa mesin atau apa ya, ibarat katanya tuh kita menyewa sebuah infrastruktur dasar seperti server atau penyimpanan sebagai alat yang bakal kita gunain nanti. Nah, ini tuh contohnya bisa kalau di global itu ada AWS atau Amazon Web Service, Azure. Kalau di Indonesia tuh kita punya namanya Big Biznet. Nah, itu tuh salah satu uh, alat untuk menyewa hosting atau server. Nah, selanjutnya itu adalah PaaS atau Platform as a Service, di mana di sini itu adalah sewa tempat memasak atau kita membangun aplikasi. Cara membangun aplikasi dengan memasaknya sebagai uh, sistem operasional yang ada di dalamnya. Nah, contohnya itu adalah di Google App Engine. Kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah kita punya Telkom Indonesia atau something yang bisa menjadi platform as a service ini. Selanjutnya adalah SaaS atau software as a service. Nah, ini tuh layanan paling praktis teman-teman, karena kalau di sini tuh kita sewa makanan, jadi kita tinggal makan, kita tinggal telan. Jadi ini tuh adalah perangkat lunak yang sudah disediakan dengan segala kemauan yang bisa kita pakai sebagai layanan cloud computing. Contohnya ada di Google Drive, iCloud, ataupun Microsoft Office 365 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita bakal membahas terkait arsitektur atau peran virtualisasi. Secara arsitektur, cloud computing ini tuh memiliki 4 lapisan konseptual teman-teman. Yang pertama hardware atau mesin, yang kedua infrastruktur, tahapan-tahapan atau gambaran terkait mesin-mesin itu sendiri, yang ketiga adalah platform, dan yang keempat adalah aplikasi. Selanjutnya peran dari virtualisasi untuk arsitektur ini tuh apa ya? Nah, sistem virtualisasi ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam penyatuan terkait sumber daya yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga memberikan isolasi data antar pengguna tetap aman dan memudahkan fleksibilitas saat kita memindahkan data. Nah, kemudian adalah pilar keamanan dan tanggung jawab bersama atau shared responsibility. Nah, ada 4 pilar keamanan teman-teman yang harus kita ketahui, yaitu pertama, manajemen akses, terkait akses kita tuh dijalankan seperti apa. Terus kemudian ada perlindungan data, monitoring, dan kepatuhan atau governance terkait aturan-aturan yang akan kita pakai ketika kita melakukan cloud computing. Selanjutnya adalah shared responsibility atau tanggung jawab bersama, yang terdiri dari 3 hal. Provider yang bertanggung jawab atas keamanan fisik data center dan hardware. Yang kedua ada pengguna bertanggung jawab atas keamanan data, enkripsi data, serta pengaturan akses internal, ini lebih ke pribadi. Yang ketiga adalah mekanisme, yaitu pengaturan terkait firewall virtual. Atau firewall itu adalah sebuah dinding virtualisasi biar suatu virus atau hal-hal yang buruk tuh nggak masuk ke dalam data kita. Selanjutnya enkripsi data serta sistem backup ataupun recovery data ketika data itu hilang teman-teman. Nah, manfaat utama dari cloud computing itu sendiri apa sih? Kalau cloud computing itu punya manfaat yang banyak sebenarnya teman-teman, tapi kita di sini bakal bahas terkait 4 manfaat cloud computing. Yang pertama adalah hemat biaya, karena cloud computing itu nggak perlu fisik hardware fisik lagi, perangkat kerasnya mahal, dan biaya listrik atau ruangan terkait server, karena kita bisa mengakses itu ketika kita punya jaringan internet. Terus agilitas bisnis, inovasi ketika kalian menggunakan cloud computing itu bisa lebih cepat karena infrastruktur itu bisa diakses dalam hitungan menit. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi efisien. Tim yang terhubung dalam cloud
cloud computing itu bisa bekerja sama untuk mengakses data secara real time sehingga tidak mengganggu operasional dalam bekerja. Terus yang keempat adalah update otomatis. Jadi setiap pembaruan sistem yang dilakukan oleh penyedia itu gak mengganggu operasional kita karena dia diupdate secara otomatis. Jadi kita nggak perlu nge-update secara manual. Nah, kemudian ada contoh implementasi terkait cloud computing dalam kehidupan nyata. Kalau di sektor publik atau e-governance itu aku punya salah satu contohnya itu Jaki atau Jakarta Terkini yang yang selalu update terkait informasi di Jakarta. Jadi sistem pengolahan sampah di Jakarta seperti apa, terus pengolahan banjir di Jakarta itu seperti apa, dan lain sebagainya. Terus ada Simfoni PPA yang dipakai oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan, itu ngebahas terkait berapa banyak kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan yang didapati oleh perempuan atau anak di setiap tahunnya. Terus di bidang kesehatan atau pertanian juga kita punya, yaitu ada telemedicine. Kalau sekarang itu kita nggak perlu ketemu sama dokter secara langsung teman-teman kalau mau periksa. Kita punya Halodoc ataupun platform lainnya yang bisa digunakan untuk konsultasi dengan basis digital. Terus ada smart farming atau ibarat kata di sini tuh kita bisa berkebun secara pintar dengan menggunakan Internet of Things dengan aplikasi ataupun sensor. Yang ketiga adalah di sektor pendidikan kita punya e-learning dan perpustakaan digital. Di pendidikan ini kita punya banyak e-learning ya teman-teman sekarang, apalagi kita bisa interaksi secara langsung lewat Google Drive ataupun hal lainnya. Dan pemain utamanya adalah teknologi pada saat ini adalah Amazon Web Service serta Google Cloud atau GCP. Nah, kesimpulannya sebagai penutup teman-teman, cloud computing merupakan transformasi paradigma dari memiliki barang yang digunakan untuk mengakses layanan berbasis digital secara fisik menjadi layanan yang berbasis utilitas dengan virtualisasi. Kemudian sebagai pilar efisiensi dalam keamanan, skalabilitas, dan penghematan biaya. Selanjutnya adalah kunci akselerasi sebagai keamanan untuk berinovasi tanpa batas ruang dan waktu. Nah, cloud computing ini adalah sebuah kebutuhan dasar untuk mendukung masyarakat pada era digital ini dan organisasi agar dapat berkembang dan terus berdigitalisasi dengan nilai utilitas yang tinggi. Begitu teman-teman terkait penjelasan cloud computing. Nah, sudah cukup. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan, boleh dibuang. Dan apabila ada manfaat yang bisa teman-teman dapat atau terima, boleh diambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.